I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Hatimah dengan NIM 1054511000421, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini. Di sini, saya akan melakukan review buku untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini yang diampu oleh Ibu Dosen Fadila Latif, SPSI MPD. Buku ini ditulis oleh Sri Hidayati dan diterbitkan oleh CP Kanaka Media di Surabaya atau Jawa Timur. Halaman buku ini adalah 204 halaman dan terdiri dari 8 bab. Selanjutnya ada bab 1, konsep dasar dan strategi pembelajaran yang terdiri dari 6 bagian. Yang pertama itu ada pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran secara umum mempunyai pengertian sebagai suatu garis besar acuan dalam melakukan tindakan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Kalau dikaitkan dengan pembelajaran atau belajar mengajar, maka strategi bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan antara guru dan murid dalam suatu kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Bagian B, model pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Soekamto mengemukakan maksud dari model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Model pembelajaran mempunyai 3 ciri khusus yang membedakan dengan strategi, metode, atau prosedur. Ciri-ciri tersebut salah satunya yaitu rasional, teoritik, logis. Yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta didik belajar. Yang ketiga, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Bagian ketiga atau bagian C, klasifikasi strategi pembelajaran. Strategi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada strategi pembelajaran langsung, yang kedua ada strategi pembelajaran tak langsung, yang ketiga strategi pembelajaran interaktif, yang keempat strategi pembelajaran empirik, yang kelima strategi pembelajaran mandiri. Bagian D, komponen strategi pembelajaran. Yang pertama itu ada guru, yang kedua ada peserta didik, yang ketiga ada tujuan. Tujuan di sini merupakan dasar yang dijadikan landasan untuk menentukan strategi, materi, media, dan evaluasi pembelajaran. Terus yang keempat ada bahan pelajaran, yang kelima kegiatan pembelajaran, yang keenam ada metode. Metode ini adalah satu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, ada alat yang dipergunakan dalam pembelajaran. Yang kedelapan, sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran yang dimaksudkan di sini adalah rujukan bahan ajar yang diperoleh. Yang kesembilan, evaluasi. Evaluasi di sini merupakan komponen yang berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Bagian E, komponen penunjang strategi pembelajaran. Yang pertama, situasi atau lingkungan. Yang kedua, peserta didik sebagai raw input. Yang ketiga, entering behavior peserta didik. Yang keempat, pola-pola belajar peserta didik. Bab selanjutnya yaitu bab 2, pembelajaran dan komponennya. Bagian pertama, pengertian pembelajaran. Istilah pembelajaran memiliki arti yang lebih luas dari pengajaran.
Pengajaran sering dikonotasikan sebagai proses aktivitas belajar di kelas pengajaran yang ditentukan bersifat formal. Para ahli pendidikan mengatakan bahwa pengajaran adalah terjemahan dari bahasa Inggris instruction. Kata pembelajaran mengandung arti proses membuat orang melakukan proses belajar sesuai dengan rancangan. Menurut Udin S. Winataputra, pembelajaran adalah merupakan sarana untuk memungkinkan terjadinya proses belajar dalam arti perubahan perilaku individu melalui proses mengalami sesuatu yang diciptakan dalam rancangan proses pembelajaran. Bagian kedua yaitu karakteristik pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya, terdapat beberapa karakteristik penting dari istilah pembelajaran tersebut. Yang pertama itu, pembelajaran berarti membelajarkan siswa. Maksud dari pembelajaran membelajarkan siswa adalah menciptakan situasi dan kondisi bagaimana siswa dapat belajar dengan baik. Yang kedua, proses pembelajaran berlangsung di mana saja. Pembelajaran tidak hanya dilakukan di kelas saja, melainkan bisa dilakukan di rumah ataupun di perpustakaan. Yang ketiga, pembelajaran berorientasi pada pencapaian tujuan. Bagian ketiga, prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama itu ada individualitas. Yang kedua, ada lingkungan atau kemasyarakatan. Yang ketiga ada minat. Yang keempat aktivitas. Yang kelima motivasi. Yang keenam peragaan. Yang ketujuh kolerasi. Bagian D, komponen pembelajaran. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Yang kedua materi ajar pembelajaran. Yang ketiga metode pembelajaran. Yang keempat media pembelajaran. Dan yang kelima ada evaluasi. Bab selanjutnya yaitu bab 3, hakikat dan cara belajar anak. Hakikat anak. Anak adalah individu unik dan memiliki kekhasan tersendiri. Kajian tentang anak selalu menarik sehingga memunculkan berbagai pandangan tentang hakikat seorang anak sebenarnya. Ada yang berpandangan bahwa anak adalah miniatur atau bentuk kecil orang dewasa. Ada pula yang beranggapan bahwa anak ibarat kertas kosong yang bisa ditulis apapun. Anak tidak memiliki potensi, ia hanya menjadi apa yang dia inginkan oleh lingkungannya. Bahkan ada yang memandang bahwa anak memiliki dosa yang diturunkan oleh orang tuanya. Meski demikian, tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa anak pada dasarnya dilahirkan dengan membawa potensi yang akan berkembang menjadi penentu dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Menurut pandangan Froebel, anak sebagai individu yang pada kodratnya bersifat baik. Sifat yang buruk timbul karena kurangnya pendidikan atau pengertian yang dimiliki oleh anak tersebut. Setiap tahap perkembangan yang dialami oleh anak harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Pentingnya sumber belajar dalam pembelajaran anak usia dini. Ada beberapa pertimbangan mengenai pentingnya sumber belajar dalam pembelajaran anak usia dini. Yang pertama itu, sumber belajar memberi kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan memperkaya wawasan anak dengan menggunakan berbagai pilihan sumber belajar seperti buku, alat, narasumber, metode, lingkungan, dan lain-lain. Yang kedua, sumber belajar dapat meningkatkan kemampuan anak dalam berbahasa. Yang ketiga, sumber belajar dapat membantu mengenalkan anak pada lingkungan dan juga mengajar anak mengenal kekuatan maupun kelemahan dirinya. Yang keempat, sumber belajar dapat menumbuhkan motivasi belajar anak sehingga perhatian anak meningkat. Yang kelima, sumber belajar memungkinkan anak untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik. Yang keenam, sumber belajar mendukung siswa untuk lebih banyak melakukan kegiatan belajar, yaitu selain mendengarkan uraian dari guru, tetapi juga mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain.
Selanjutnya yaitu bab 4, konsep dasar pembelajaran anak usia dini. Proses pembelajaran anak usia dini, pembelajaran berasal dari kata belajar, yaitu suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengukuhkan kepribadian. Adapun tujuan pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan mendapatkan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Pendidikan anak usia dini pun dimaknai sebagai usaha mengoptimalkan potensi-potensi luar biasa anak yang bisa dibingkai dalam pendidikan. Bab selanjutnya, bab 5, karakteristik pendidikan anak usia dini. Pandangan tentang anak usia dini. Anak merupakan individu yang sedang menjalani proses dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Proses ini yang kemudian menentukan bagaimana anak menjalani kehidupan dewasa selanjutnya. Teori perkembangan anak usia dini. Yang pertama ada teori psikoanalisis, yang kedua teori kognitif, yang ketiga teori perilaku dan sosial kognitif, yang keempat teori etologi, dan yang kelima teori ekologi. Bab selanjutnya yaitu bab 6, konsep dasar pembelajaran terpadu. Istilah pembelajaran terpadu berasal dari kata integrate teaching and learning atau integrated curriculum approach. Konsep ini telah lama dikemukakan oleh John Dewey sebagai usaha untuk mengintegrasikan perkembangan dan pertumbuhan siswa dan kemampuan pengetahuannya. Pada perspektif bahasa, pembelajaran terpadu sering diartikan sebagai pendekatan tematik. Pembelajaran terpadu didefinisikan sebagai proses dan strategi yang mengintegrasikan isi bahasa, membaca, menulis, berbicara, dan mendengar, dan mengaitkan dengan mata pelajaran lain. Adapun tujuan pembelajaran terpadu yaitu untuk meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih bermakna. Selanjutnya mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi. Selanjutnya menumbuh kembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan. Selanjutnya menumbuh kembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, serta menghargai pendapat orang lain. Dan meningkatkan minat dalam belajar, memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Dan adapun manfaat pembelajaran terpadu yaitu yang pertama, banyak topik yang tertuang di setiap mata pelajaran mempunyai keterkaitan konsep dengan yang dipelajari siswa. Yang kedua, pada pembelajaran terpadu memungkinkan siswa memanfaatkan keterampilannya yang dikembangkan dari mempelajari keterkaitan antar mata pelajaran. Yang ketiga, pembelajaran terpadu melatih siswa untuk semakin banyak membuat hubungan inter dan antar mata pelajaran. Yang keempat, pembelajaran terpadu membantu siswa dapat memecahkan masalah dan berpikir kritis untuk dapat dikembangkan melalui keterampilan dalam situasi nyata. Yang kelima, daya ingat retensi terhadap materi yang dipelajari siswa. Yang keenam, dalam pembelajaran terpadu, transfer pembelajaran dapat mudah terjadi bila situasi pembelajaran dekat dengan situasi kehidupan nyata. Bab selanjutnya yaitu bab 7, strategi pembelajaran tematik pendidikan anak usia dini. Untuk menyusun strategi yang benar, maka harus dikenal beberapa spesifikasi pembelajaran tematik. Yang pertama, ciri-ciri. Ciri-ciri diantaranya yang pertama berpusat pada anak, yang kedua memberikan pengalaman langsung, yang ketiga menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran, yang keempat hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Selanjutnya ada kekuatan.
yang terakhir, manfaat. Adapun pemilihan strategi pembelajaran paling tidak didasarkan pada dua argumentasi. Pertama, strategi yang disusun didukung dengan teori-teori psikologi dan teori pembelajaran. Kedua, strategi yang disusun menunjukkan efektivitas dalam membuat siswa mencapai tujuan pembelajaran seperti yang telah ditetapkan. Argumentasi ini diperlukan karena di dalam pembelajaran dipahami bahwa tidak semua materi cocok dengan metode, tidak semua materi cocok untuk semua media, tidak semua pelajaran memerlukan seluruh urutan kegiatan pembelajaran tergantung pada karakteristik siswa dan jenis perilaku ada dalam tujuan pembelajaran. Adapun tahap pelaksanaan pembelajaran tematik, ada beberapa tahap. Yang pertama itu kegiatan awal, pembukaan atau pendahuluan. Yang kedua, ada kegiatan inti, penyajian materi. Yang ketiga, kegiatan penutup, akhir, dan tindak lanjut. Bab terakhir yaitu bab 8, metode pembelajaran berbasis proyek pendidikan anak usia dini. Pembelajaran metode proyek adalah sebuah model atau pendekatan pembelajaran yang inovatif yang menekankan belajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks. Fokus pembelajaran terletak pada konsep dan prinsip-prinsip inti dari suatu disiplin studi, melibatkan anak dalam investigasi, pemecahan masalah, dan kegiatan tugas-tugas bermakna yang lain, memberikan kesempatan pelajar bekerja secara otonom, mengkonstruk pengetahuan mereka sendiri dan mencapai puncaknya menghasilkan produk nyata. Adapun langkah-langkah pembelajaran proyek, yang pertama itu menekankan tema kegiatan, yang kedua menentukan tema kegiatan sangat penting karena hal ini yang mengawali semua kegiatan. Yang ketiga, merumuskan apa yang ingin diharapkan dan diperoleh dari guru maupun anak di setiap kegiatan. Yang keempat, menentukan jadwal kegiatan. Yang kelima, tentukan waktu sesuai dengan hari raya atau hari-hari tertentu. Yang keenam, melakukan pembagian tugas. Yang ketujuh, dalam pembagian tugas, hendaknya anak memilih sesuai dengan minatnya. Yang kedelapan, tujuannya agar anak enjoy dalam mengerjakan tugasnya. Yang kesembilan, menyiapkan bahan dan peralatan. Dan yang kesepuluh, melaksanakan kegiatan. Yang kesebelas, buat kesimpulan menyeluruh. Adapun kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran proyek, yang pertama itu kelebihannya meningkatkan motivasi. Yang kedua, belajar dalam proyek lebih menyenangkan daripada komponen kurikulum yang lain. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang keempat, belajar berbasis proyek membuat anak menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Yang kelima, meningkatkan kolaborasi. Dan yang keenam, pentingnya kerja kelompok dalam proyek memerlukan anak mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Dan kelemahannya adalah pemilihan topik unit yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa, cukup fasilitas dan sumber-sumber belajar yang diperlukan, bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah. Keterlibatan matematika dalam menyelesaikan masalah dalam proyek tidak banyak. Adapun bentuk-bentuk pengajaran proyek, yang pertama ada proyek total, yang kedua proyek parsial, yang ketiga proyek okasional. Adapun tahap pelaksanaan metode proyek, yang pertama ada tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap tindak lanjut, yang keempat tahap penelitian. Mungkin itu saja review buku yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapa yang mendengarkan. Akhir kata, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.